Fa illam yakun lahu ma'nan, kalau hurufnya nggak punya makna bagaimana? Lam yadkhul fi tarkibil kalam, maka dia tidak termasuk ke dalam penyusun kalam. Contohnya huruf yang tidak punya makna itu seperti apa? Di sini beliau jelaskan, kazai zaidin wa yaihi wa dalihi, seperti huruf zai yang ada pada kata zaid. Ya, begitu juga ya-nya dan dalnya. Zaid, ya, ini Zaid, ini kata Zaid, orang namanya Zaid, ya. Kata ini tersusun dari berapa huruf? 3 huruf, Zai, ya, dal. Kalau ditanya Zaid di sini maknanya apa? Enggak ada. Ya di sini maknanya apa? Enggak ada. Dal di sini maknanya apa? Enggak ada. Kok enggak ada maknanya? Wah, ini huruf cuma untuk nyusun kata doang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Amma ba'du. Baik, teman-teman sekalian, kita lanjutkan kembali pembacaan kitab At-Tuhfatul Wushabiyah fi Tashili Matnil Ajrumiyah yang ditulis oleh Syekh Ahmad Ibnu Thabit Al-Wushabi hafizahullahu ta'ala. Di video sebelumnya kita sudah membahas tentang 3 macam fi'il. Ya, kita sebutkan bahwa fi'il itu ada 3 macam. Yang pertama fi'il madhi, yang kedua fi'il mudhari', dan yang ketiga adalah fi'il amr. Nah, buat teman-teman yang belum nonton videonya, silahkan ditonton terlebih dahulu. Ya, teman-teman bisa klik link yang ada di pojok kanan atas ini atau cek di kolom deskripsi. Ya, saya letakkan di kolom deskripsi sini linknya ya. Silahkan dicek terlebih dahulu, ditonton terlebih dahulu buat yang belum nonton. Ya, supaya tidak ada materi yang terlompati. Nah, pada video kali ini insya Allah kita akan membahas tentang bagian ketiga dari ajzaul kalam, yaitu al-harf. Ya, sebelumnya kan kita sebutkan bahwa kalam ini ada 3 macam. Yang pertama isim, yang kedua adalah fi'il, dan yang ketiga adalah al-harf. Isim dan fi'il sudah kita pelajari, dan yang ketiga ini al-harf belum kita pelajari. Nah, sekarang kita akan bahas apa yang dimaksud dengan al-harf dan contohnya itu seperti apa. Teman-teman akan temukan jawabannya di video ini. Silahkan tonton terus video ini sampai selesai. Oke teman-teman semuanya, kali ini kita akan masuk ke bagian yang ketiga dari ajzaul kalam, di mana Imam Ibnu Ajurrum rahimahullah menjelaskan wa aqsamuhu salasatun. Ya, dan bagian-bagian kalam itu ada 3. Yang pertama adalah ismun, yang kedua adalah fi'lun, dan yang ketiga adalah harfun ja'a li ma'nan. Bagian pertama ismun dan bagian yang kedua fi'lun sudah kita jelaskan. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang ketiga, yaitu harfun ja'a li ma'nan. Huruf yang datang dengan makna. Ya, apa ini maksud huruf yang datang dengan makna? Syekh Ahmad Ibnu Thabit Al-Wushabi hafizahullah beliau jelaskan ya di syarahnya. Apa kata Syekh Ahmad? Ya, kata beliau, nah, di halaman 18 ya. Nah, teman-teman yang belum download kitabnya silahkan download di kolom deskripsi ya, saya sertakan link downloadnya di situ ya. Nah, yang udah download silahkan dibuka ya, halaman 18. Wal harfu lughatan. Harf secara bahasa adalah at-taraf ya, bi fathir ra, dengan memfathahkan huruf ra ya. At-taraf artinya sisi atau pinggir, dengan di fathah ro-nya ya. Ya, kalau disukun itu juga ada artinya at-tarfu ya, disukun ro-nya itu artinya ujung. Tapi di sini bukan disukun, di fathah ya, bi fathir ra, dengan memfathahkan huruf ro. At-taraf ya artinya sisi atau pinggir dari sesuatu. Ya, ini secara bahasa. Wastilahan, adapun secara istilah yang dimaksud dengan harf adalah
kalimatun dallat ala ma'nan fi ghairiha. Dia adalah kata yang menunjukkan pada sebuah makna ya, pada selain dirinya. Ya, jadi harf itu dia adalah kata yang memiliki makna tapi maknanya ini ditunjukkan oleh selain dirinya sendiri. Artinya dia membutuhkan kata yang lain untuk memunculkan maknanya. Ya, ini kata dia punya makna tapi maknanya ini nggak bisa muncul kecuali harus ada kata yang lain. Nah, seperti itu. Nah, ini beda dengan isim dan fiil. Ya, di pertemuan sebelumnya, di video sebelumnya kita jelaskan isim dan fiil itu adalah kata yang memiliki makna pada dirinya sendiri. Nah, beda dengan harf. Harf ini kata yang punya makna, ya, tapi maknanya ini bisa dimunculkan dengan kata yang lain. Kalau ada kata setelahnya ini baru bisa muncul maknanya, itu maksudnya. Ya. Nah, kemudian beliau membawakan contoh di sini nahwu lam. Ya, contohnya adalah lam. Ya, lam ini artinya apa? Lam ini artinya belum atau tidak. Ya. Fa innahu kalimatun dallat ala ma'nan wa huwa nafi. Ya, sesungguhnya dia, maksudnya lam ini adalah kata yang menunjukkan kepada makna, yaitu makna nafi, menafikan, meniadakan, tidak atau belum. Ini kan menafikan. Wa hadzal ma'na la yadhharu illa fi ghairihi wa huwal fi'lu. Dan makna ini, makna nafi, menafikan ini tidak bisa dimunculkan kecuali pada selainnya, yaitu fi'il. Jadi kalau ada fi'il setelahnya baru bisa diartikan tidak atau belum. Ya. Fa idza qulta, kalau engkau katakan lam yakum zaidun, ya, Zaid belum berdiri. Ya, atau Zaid tidak berdiri. Ya, perhatikan di sini teman-teman, ya. Lam di sini diartikan belum, ya, atau tidak, ya. Belum atau tidak. Ini bisa diartikan demikian kalau setelahnya tuh ada fi'il. Yakum ini kan artinya berdiri. Nah, jadi lam yakum artinya belum berdiri, ya, atau tidak berdiri. Gitu ya. Siapa? Si Zaid. Nah, tapi kalau dia sendirian lam gitu aja, dia punya makna nafi, tapi maknanya nggak bisa muncul. Ya, ini kata beliau, hadal makna la yadhhar. Dia punya makna tapi maknanya nggak bisa diizhar, dimunculkan. Illa fi ghairihi, kecuali pada selainnya, yaitu fi'il, harus ada fi'il di depannya. Ya, kana ma'nahu nafiyal qiyami an Zaidin. Ya, maka ketika ada fi'il setelahnya barulah diartikan kalimat ini. Lam di sini maksudnya maknanya adalah penafian berdiri dari si Zaid. Ya, Zaid tidak berdiri atau Zaid belum berdiri, ini kan dinafikan. Ya, oleh siapa? Oleh lam ini. Ya. Baik, ini contoh pertama. Contoh yang kedua, hal. Ya, wa mithluhu hal, yang semisal dengan lam ini adalah hal. Ya. Hal adalah fa innahu kalimatun dallat ala ma'nan wa huwa istifhamu. Ya. Dia adalah kata yang memiliki makna, menunjukkan kepada makna, yaitu makna istifham, pertanyaan. Hal, apa atau apakah, ini kan pertanyaan. Wa hadzal ma'na la yadhharu illa fi ghairihi. Dan makna ini tidak muncul kecuali pada selainnya. Pertanyaan ini nggak bisa dimunculkan. Ya, makna apa atau apakah yang dimiliki oleh si hal ini nggak bisa dimunculkan kecuali ada kata setelahnya. Wa huwal fi'lu awil ismu. Ya, yaitu fi'il setelah hal atau isim setelah hal. Jadi kalau hal sendirian ya nggak bisa muncul maknanya, harus ada fiil setelahnya atau isim setelahnya. Ya, contoh, hal qama Zaidun, apakah si Zaid berdiri? Nah, kan muncul makna pertanyaannya di sini kalau ada kata setelahnya. Ini pas nih, kata setelahnya adalah fiil. Hal qama Zaidun. Contoh yang kedua, hal Muhammadun karimun, apakah Muhammad itu adalah orang yang mulia? Ya, apakah Muhammad mulia? Nah, ada kata hal di sini, muncul maknanya, muncul karena setelahnya ada isim Muhammadun. Ya.
Jadi si hal ini, lam dan yang semisal dengan itu, ini disebut dengan harf, tidak bisa muncul pada dirinya sendiri maknanya kecuali jika ada kata setelahnya yang menyertainya. Ya, bedanya lam sama hal apa? Ya selain dari sisi makna ya. Ya, maknanya jelas ya berbeda. Lam ini kata setelahnya pasti fiil. Kalau hal kata setelahnya bisa fiil bisa isim. Ya. Baik. Fal awwalu ma'nahu istifham an qiyami Zaidin. Ya. Contoh pertama, hal qama Zaidun, ini maknanya adalah kata beliau al-istifham, pertanyaan tentang berdirinya si Zaid. Apakah Zaid berdiri? Jadi hal di situ memiliki makna. Maknanya adalah menanyakan tentang berdirinya si Zaid. Ya, wasani contoh yang kedua maknanya adalah al-istifhamu an karami Muhammadin. Pertanyaan tentang mulianya Muhammad. Apakah Muhammad orang yang mulia? Hal Muhammadun karimun? Ya, apakah Muhammad mulia? Hal di sini ada maknanya? Ada maknanya. Muncul karena ada kata setelahnya. Ya. Maknanya apa? Al-istifham an karami Zaidin. Ya, pertanyaan tentang kemuliaan si Muhammad. Apakah Muhammad ini mulia atau tidak? Ya. Fa kharaja biqaulina dallat ala ma'nan fi ghairiha al-ismu wal fi'lu. Ya. Dan keluar dari definisi yang kami katakan tadi, ya, menunjukkan kepada makna pada selainnya. Keluar dari pengertian ini isim dan fi'il. Di fi'il itu tidak masuk ke dalam pengertian harf. Ya, harf itu menunjukkan pada makna tapi pada selain dirinya. Ya, dia menunjukkan makna tapi pada selain dirinya. Beda dengan isim dan fi'il. Isim dan fi'il fa inna kullan minhuma kalimatun dalat ala ma'nan fi nafsiha kama taqaddama. Ya. Adapun isim dan fi'il dia adalah kata yang menunjukkan pada makna pada dirinya sendiri. Ya, kata yang menunjukkan atas suatu makna pada dirinya sendiri. Jadi dirinya sendiri itu bisa menghasilkan makna tanpa membutuhkan kata lain. Ya, beda dengan harf. Untuk memunculkan maknanya butuh kata yang lain, entah itu fi'il ya atau entah itu isim dan fi'il. Ya, kama taqaddama sebagaimana telah berlalu penjelasannya. Kemudian Syekh Ahmad di sini mengatakan wa qayyadal musanniful harfa biqaulihi jaa li ma'na. Ya. Dan musannif. Ya, siapa musannif yang dimaksud di sini? Musannif yang dimaksud di sini adalah Imam Ibnu Ajurrum. Ya, yang mengatakan ini, yang di dalam kotak ini ya. Nah, ini yang mengatakan ini musannif. Ya, jadi kata Syekh Ahmad bin Sabit ya, Imam Ibnu Ajurrum ya, yang mengatakan ini wa aqsamuhu salatatun ismun wa fi'lun wa harfun ja'al ma'nan. Ya, beliau tidak mencukupkan diri wa harfun. Ismun wa fi'lun wa harfun, enggak sampai sini, tapi beliau mentaqyid ya. Harf yang dimaksud adalah harf ja'ali ma'nan. Apa ini maksud dengan ja'ali ma'nan? Nah, di sini beliau jelaskan. Ya. Sini beliau jelaskan ya. Wa qayyadal musanniful harfa biqaulihi. Dan musannif maksudnya adalah Imam Ibnu Ajurrum ya, mengikat ya huruf yang dimaksud di sini adalah huruf yang memiliki makna dengan ucapan beliau jaa li ma'nan. Ya, jaa li ma'nan. Liyubayyina, untuk menjelaskan annal harfal ladzi yadkhulu fi tarkibil kalam, huruf yang masuk ke dalam penyusun kalam, huwa alladzi yakunu lahu ma'nan minal ma'ani. Dia adalah huruf yang memiliki makna dari makna-makna. Ya, seperti lam tadi, ka lam. Fa inna ma'nahun nafi. Makna dari lam ini adalah nafi. Atau hal, ya, maknanya adalah istifham. Wa fi atau huruf fi, fa inna ma'nahu zarfiyah, maknanya adalah keterangan. Ya. Wa nahwu dzalika atau yang semisal dengan itu min hurufil ma'ani, dari huruf-huruf yang memiliki makna. Jadi huruf yang beliau maksud di sini, huruf yang menjadi ajzaul kalam. Ya, bagian dari kalam atau penyusun kalam. Itu adalah huruf ma'ani, huruf yang ja'ali ma'nan, huruf yang punya makna. Ya, karena huruf ada dua, ada huruf punya makna, ada huruf tidak punya makna. Nah, kalau huruf tidak punya makna itu bukan masuk di bagian penyusun kalam. Ya,
Ya, baik, kita lanjutkan biar lebih jelas ya. Fa illam yakun lahu ma'nan, kalau hurufnya nggak punya makna bagaimana? Lam yadkhul fi tarkibil kalam, maka dia tidak termasuk ke dalam penyusun kalam. Contohnya huruf yang tidak punya makna itu seperti apa? Di sini beliau jelaskan, kazai zaidin wa yaihi wa dalihi, seperti huruf zai yang ada pada kata zaid. Ya, begitu juga ya-nya dan dalnya. Zaid, ya, ini Zaid, ini kata Zaid, orang namanya Zaid, ya. Kata ini tersusun dari berapa huruf? 3 huruf, Zai, ya, dal. Kalau ditanya Zaid di sini maknanya apa? Enggak ada. Ya di sini maknanya apa? Enggak ada. Dal di sini maknanya apa? Enggak ada. Kok enggak ada maknanya? Oh, ini huruf cuma untuk nyusun kata doang, ya. Huruf yang fungsinya untuk menyusun kata. Beda dengan yang tadi lam, hal, fi, ini bukan untuk menyusun kata, ini fungsinya untuk menyusun kalimat. Ya, jadi bedakan ya teman-teman ya. Huruf yang gunanya untuk nyusun kata yaitu huruf mabnan namanya, huruf mabnan. Itu tidak termasuk bagian dari penyusun kalam, ya. Adapun yang kedua, huruf yang punya makna seperti lam, hal, fi dan seterusnya, ini adalah huruf yang masuk bagian penyusun kalam. Ya. Kenapa si zai yang ada pada zaid, ya yang ada pada kata zaid, dal yang ada pada kata zaid ini tidak termasuk bagian dari penyusun kalam? Beliau menjelaskan fa innaha la ma'na laha. Ya, sesungguhnya dia tidak memiliki makna. Itu alasannya. Jadi tidak termasuk bagian dari kalam karena tidak ada maknanya. Kesimpulannya bagaimana? Walhasilu, kesimpulannya adalah annal harfa yanqasimu ila qismaini. Huruf terbagi menjadi 2 macam. Ada 2 macam nih teman-teman, dicatat ya. Ahadihima, yang pertama adalah harfu ma'nan, huruf yang punya makna. Wa huwa alladhi yadkhulu fi tarkibil kalami. Inilah huruf yang masuk ke dalam penyusun kalam. Ya, kalba'i fi qaulika, seperti huruf ba yang ada pada ucapanmu, billahi la ajtahidanna, demi Allah aku benar-benar akan bersungguh-sungguh. Ya, demi Allah. Lihat di sini teman-teman, ada huruf ba yang dikasroh, billahi. Ba di sini ini huruf. Ya, artinya apa? Artinya demi, ya. Billahi, demi Allah. Sumpah, ya. La ajtahidanna, sungguh aku akan, ya, bersungguh-sungguh, ya. Fa innaha tufidul qasam, ya. Huruf ba yang ada di sini memberikan faidah sumpah. Jadi kalau ba-nya dibuang, Allah gitu, nggak ada makna sumpah di sana. Tapi kalau tambahkan huruf ba kasroh, billahi, maka artinya apa? Demi Allah, ya. Ba di sini mengandung makna nggak? Mengandung makna. Maknanya apa? Sumpah. Ya, huruf ba di sini. Nah, ini yang pertama teman-teman, ya. Huruf yang punya makna. Yang kedua, wasani harfu mabnan. Yang kedua adalah huruf yang, ya, mabnan. Mabnan itu penyusun bangunan kata gitu ya. Mabna itu kan artinya bangunan ya. Ya, di penyusun kata. Ya, jadi ada kata itu kan kumpulan huruf. Ya, dalam bahasa Indonesia juga kan begitu. Kalau saya katakan misalnya buku, kata buku ini kan tersusun dari 4 huruf, B, U, K, U. Nah, ini yang dimaksud dengan harfu mabnan dalam bahasa Arab. Ya. Huwallazi yadkhulu fi tarkibil kalimah. Dia masuk ke dalam penyusun kata, bukan penyusun kalam. Bedakan ya teman-teman ya antara kata dengan kalam. Ya. La yakunu lahu ma'nan, dia tidak punya makna sama sekali. Kalba'i fi qaulika babun, seperti huruf ba pada ucapanmu babun. Babun artinya apa? Pintu. Ya, babun terdiri dari berapa huruf? 3 huruf, ba, alif dan ba. Ba yang di sini artinya apa? Enggak tahu. Enggak ada maknanya. Ternyata enggak ada maknanya karena memang bukan untuk dimaknai. Ya, huruf ba di sini fungsinya bukan untuk dimaknai tapi untuk nyusun kata. Alhasil meskipun sama ya, yang pertama tadi harfu ma'nan huruf ba yang di sini fungsinya sumpah, yang di sini ba-nya nggak ada fungsinya maksudnya nggak ada maknanya gitu ya, fungsinya hanya untuk nyusun kata saja. Nah, jadi kata beliau yang termasuk bagian dari kalam tuh ba yang pertama, ya, huruf yang punya makna. Adapun huruf yang nggak punya makna, yang fungsinya hanya untuk nyusun kata doang, maka ini bukan termasuk bagian kalam. Tayyib.
Kesimpulannya dari ucapan beliau, ya. Nah, ini ya. Oh, kelewat. Ya. Oh. Oke. Kesimpulannya, ya, kata beliau ajzaul kalam, ya. Macam-macam kalam atau pembagian kalam, kata Imam Ibnu Ajurrum, ya, kalam itu terbagi menjadi 3, isim, ya, fiil, dan juga harf. Tapi ingat ya, bukan harf mabnan tadi, harf ma'nan. Harfun ja'a li ma'nan, huruf yang datang dengan makna, ya. Jadi inilah 3 macam kalam, 3 kata penyusun kalam. Jadi kalau teman-teman misalnya ya membaca teks Arab atau membaca Al-Quran deh, ya, dari awal sampai akhir itu nggak akan keluar dari 3 ini, teman-teman, ya. Kalau enggak isim maka dia fiil, kalau enggak fiil maka dia harfun ja'ali ma'nan, ya. Tinggal kita perlu ketahui ciri-cirinya, ya. Apa ciri-ciri isim, apa ciri-ciri fiil, apa ciri-ciri harf ja'ali ma'nan, ya, supaya kita bisa membedakan. Karena modal untuk bisa membaca kitab itu modal awalnya, ya, setelah membaca Al-Quran, tentunya setelah bisa baca Quran, ya, modal awalnya harus bisa membedakan mana isim, mana fiil, mana huruf, ya. Bagaimana membedakan isim, fiil, dan huruf, insya Allah akan kita bahas di pertemuan yang akan datang tentang ciri-ciri isim, ciri-ciri fiil, dan ciri-ciri huruf. Baik teman-teman, sampai di sini pembahasan tentang ajzaul kalam. Sampai jumpa lagi di video saya yang selanjutnya. Mari kita tutup video kali ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.